Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJ Peniel Surabaya dan GSJ Cabang Anugerah Kemendung. Hari ini Rabu tanggal 30 November 2022. Kita akan sama-sama belajar dari jadwal pembacaan Gemar kita yang saya ambil dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-18. Amsal 13 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang tidak mau ditegur atau tidak mau dikritik. Bahkan ada kisah seorang karyawan akhirnya membunuh majikannya karena sebelumnya dia sudah ditegur terlebih dahulu. Merasa tersinggung dengan teguran majikannya, maka dia menghabisi majikannya. Dan juga ada kisah anak yang kemudian melawan orang tuanya karena orang tuanya menegur anak tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita ditegur karena kekeliruan, orang yang menegur berusaha mengingatkan kita agar kita tidak melakukan kesalahan tersebut, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Karenanya itu diperlukan satu teguran atau satu kritikan, dan itu menjadi pelajaran buat kehidupan kita. Dan Amsal pasal 13 ini mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir itu berisi tentang teguran. Dan teguran ini dipakai Tuhan untuk menjadi sarana agar membentuk kepribadian kita. Jadi teguran ini dipakai oleh Tuhan supaya karakter kita semakin hari semakin dibentuk sesuai dengan karakter Tuhan. Itu sebabnya Amsal pasal 13 ini berisi tentang teguran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kritik bisa mencegah kita terjerumus ke dalam kesalahan yang memalukan. Jadi teguran ini bisa mencegah kita untuk kita terjerumus kepada kesalahan yang lebih fatal lagi. Dalam ayat yang ke-14 dalam bacaan kita Amsal pasal 13, di ayat yang ke-14 dikatakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dan menurut penulis Amsal, orang yang terhormat adalah orang yang tidak pantang terhadap kritik. Pada saat kita ditegur, biarlah kita menerima dengan kerendahan hati. Karena itu artinya ada orang yang peduli terhadap kita. Ada orang yang memperhatikan kita dan tidak ingin kita melakukan satu kesalahan lagi. Dan mungkin kalau itu terus kita ulangi tanpa teguran, maka kesalahan kita akan berdampak yang cukup besar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengabaikan kritik atau mengabaikan teguran sama saja dengan mengabaikan didikan terhadap kita. Seperti bacaan kita bahwa kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Anak-anak yang tidak mau dididik orang tuanya, maka itu akan menghambat kesuksesan masa depannya.
Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia akan dihormati. Orang tua kita mendidik kita dengan satu tujuan, untuk kebaikan setiap kita anaknya. Amsal pasal 13 yang berisi dengan teguran-teguran adalah sarana Tuhan untuk membentuk karakter kita. Pimpinan kita di mana kita bekerja menegur kita supaya kinerja kita semakin hari semakin baik. Dan guru-guru kita juga menegur anak didiknya supaya apa? Supaya mereka semakin hari semakin baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi firman Tuhan mengizinkan kita untuk menegur anak kita, mendidik anak kita dengan tongkat, bukan untuk melampiaskan kebencian atau amarah kita, tetapi itu dilakukan karena kita mengasihi anak kita dan kita ingin anak kita tidak terus berbuat salah. Jadi diizinkan Tuhan menghajar anak kita pada waktunya. Pada saat anak kita melakukan kesalahan, biarlah kita sebagai orang tua, kita boleh menegur anak kita. Bukan memarahi, tetapi menegur dan memberi pengertian. Memberikan nasihat-nasihat, petunjuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali diteguhkan dalam Amsal pasal 27 ayat 5 dan ke-6. Dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium berlimpah-limpah. Bukankah sangat luar biasa saat kita memiliki teman, sahabat, atau gembala, atau rekan kerja, orang tua yang mau menegur kita? Berarti mereka peduli terhadap kita dan mereka memiliki maksud yang baik. Dan saat kita menerima teguran, baiklah kita berpikir secara bijaksana dan menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Ayat yang terakhir dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-2 mengingatkan kita. Mari perhatikan baik-baik. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi pada saat kita akan menegur orang lain, entah itu anak kita, entah itu teman kita, entah itu rekan kerja kita, biarlah kita juga menegurnya dengan penuh kasih. Kita tidak boleh menegur dengan kata-kata yang kasar sehingga maksud baik kita diterima negatif oleh orang lain dan bahkan mungkin menimbulkan kepahitan. Tetapi biarlah kita juga sesuai dengan 1 Timotius pasal 5 ayat yang pertama sampai yang kedua, kita menegur dengan penuh kasih. Orang yang salah boleh ditegur. Jika kita tidak menegur, maka kita juga akan menjadi salah karena mengabaikan firman Tuhan. Sebagai ayat kunci pagi hari ini, Lukas pasal 17 ayat yang ketiga. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Saya ulangi,
Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau menyesal, ampunilah dia. Jadi, perintah Tuhan jelas bagi kita. Saat kita melihat anak kita, saudara kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita berbuat salah, tegurlah dia dengan penuh kasih. Karena tujuan kita bukan untuk menyalahkan orang tersebut, tetapi tujuan kita adalah supaya dia menjadi lebih baik lagi. Tidak terlalu sulit menanggapi dengan baik ketika seseorang itu menegur dengan lemah lembut dan penuh kasih. Biarlah kita bijaksana saat kita menegur seseorang, dan kita juga mau dengan rendah hati saat kita ditegur. Karena itu akan mengubah karakter kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Bersyukurlah karena masih ada orang yang mengingatkan kita agar kita semakin hari memiliki karakter yang semakin baik, dan itu juga akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami belajar dari Amsal pasal 13 ini tentang teguran-teguran yang kami terima. Itu adalah sarana yang Tuhan siapkan untuk membuat kami sadar bahwa satu kesalahan itu tidak akan kami ulangi. Kami menerima teguran dengan penuh kerendahan hati, supaya karakter kami semakin hari semakin diubahkan sesuai dengan karakter Kristus. Dan apabila kami melihat saudara kami berbuat salah atau berbuat dosa, biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan kepada kami, supaya kami bisa menegur dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan bijaksana, dan didasarkan oleh kasih. Kami saling menasihati satu dengan yang lainnya, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa saat kita menerima teguran, terima itu dengan penuh kerendahan hati, karena itu untuk kebaikan kita, supaya karakter kita semakin hari semakin baik dan semakin menuju karakter seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan salam bergema.